Saudara, sejujurnya waktu di mobil tadi saya sampai bilang ke Tante Lani, kalau aku tahu Tante Lani ngutang dan jaminin, aku pasti ngelarang dan aku gak setuju dengan cara Tante Lani. Terus Tante Lani bilang, untung kamu gak tahu. Kalau kamu tahu gak ngalamin. Tapi saudara, waktu pesan Tuhan disampaikan, waktu ada firman demi firman disampaikan, tangkap setiap pewahyuan yang dari Tuhan. Jangan tangkap ngutangnya saudara ya. Don't try at home. Satu kali engkong lagi ngajar di retret, di tengah retret, saya lupa di mana, di tengah retret. Pas engkong lagi khotbah dengan begitu dahsyat. Duduk di depan ada Pak Agung, ada emak, dan ada Bu Iin. Pas engkong lagi khotbah, Pak Agung, emak, dan Bu Iin, dan semuanya buka buku catatan. Keluarin bolpen, dan mulai mencatat. Dan pas mulai mencatat itu, engkong khotbah begitu dahsyat, semua dengerin dengan indah. Sampai satu titik terakhir, engkong bilang, doa dan amin. Pas doa dan amin, emak, istri Pak Yusak, mulai lihat ke kiri dan ke kanan. Emak lihat catatannya Pak Agung, dengar khotbahnya engkong, kok penuh banget. Emak lihat catatannya Bu Iin, penuh banget. Dan emak lihat catatannya sendiri, kenapa kosong? Emak bilang tiba-tiba, terus abis itu emak nanya ke engkong, yang aku tuh tahu yang kamu saksikan. Aku ada di sana. Bahkan aku juga ikut ngalamin. Tapi kenapa yang aku dikit catatannya, yang Pak Agung atau Iin bisa penuh catatannya? Terus engkong bilang, itu tergantung Roh Kudus. Firman Tuhan yang disampaikan sama. Tapi waktu Roh Kudus beracara, setiap pesan demi pesan itu Roh Kudus akan mewahyukannya ke pribadi demi pribadi secara berbeda demi berbeda. Nah terus aku bilang, nah bagian kita yang waktu Roh Kudus mewahyukan, tangkap itu dengan iman dan biarkan itu jadi daging dalam hidup kita. Hari ini saudara siap menangkap setiap pesan Tuhan? Biarkan itu jadi daging. Mari kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Tuhan Roh Kudus, wahyukan setiap pesan. Biar setiap benih demi benih ilahi itu masuk ke dalam setiap kita. Dan sore ini kami mau membuka hati selebar-lebarnya. Kami mau terima setiap benih ilahi itu. Kami mau terima setiap warisan. Kami mau terima setiap perjanjian. Beracaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mulai ya. Saudara, sebentar tentang seek, pencarian. Apa yang sebenarnya kita cari dan apa yang sebenarnya Tuhan cari. Apakah ada bersaut-sautan? Apakah ada sambar menyambar atau yang pemazmur katakan deep calls unto deep. Ketika yang dalam memanggil yang dalam dan terjadi samudera raya berpanggil panggilan. Next slide dikatakan. Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara, satu kali waktu itu saya lagi di Kandung, pas lagi di Kandung, Pak Yusak, engkong ada lagi pengasingan. Pas engkong lagi pengasingan, tiba-tiba di tengah pengasingan, engkong tuh lihat lembu jantan. Engkong lihat lembu jantan. Dan hari itu pas Pak Yusak lihat lembu jantan, engkong tuh nanya, Tuhan, ini apa? Kenapa engkau tunjukkan penglihatan itu? Terus Tuhan bilang, ini cucumu. Itu saya saudara, waktu itu saya mau lahir. Dan waktu itu makanya hari ini banyak banget yang suka nanya ke saya, Bev, kenapa nama kamu Bevis? Sampai hari ini saya gak nemuin orang atau temen yang namanya Bevis juga. Setiap kali saya pesan makanan dan ditulis nama Bevis, sebagian besar 99% nulisnya salah. Bavis, Davis, Davis dan sebagainya, semua akhirnya salah.
Dan saudara, sejujurnya nama itu yang saya alami itu sejujurnya rada memalukan dan memulai dari kesalahan. Waktu itu papa saya lagi ke Gramedia, dia buka buku, dia cari nama di buku nama. Pas dia cari, dia lihat nama Beavis. Terus dia lihat, terus di dalam di Gramedia itu di bukunya ditulis lembut spasi jantan. Dan papa saya lihat, wah, ini anak laki-laki pertama saya bagus banget. Kalau dia udah lembut, tapi bukan kemayu, tapi jantan. Jadi akhirnya ditulislah namanya Beavis, lembut spasi jantan. Tapi pas yang lain cek, yang lain penasaran. Ini kok namanya Beavis kok aneh. Pas yang lain cek di buku nama yang lain, ternyata buku namanya typo, saudara. Ternyata buku namanya itu harusnya lembu spasi jantan, kelebihan T. Gak ada arti lain dari nama saya, cuman lembu jantan. Dan sejujurnya itu kesalahan, tapi Tuhan merencanakannya semua untuk kebaikan. Dan hari itu pas Pak Yusak keluar dari pengasingan, Pak Yusak bilang, saya lihat cucu saya lembu jantan. Tapi pas Pak Yusak lihat lembu jantan, Pak Yusak doa ke Tuhan, Tuhan, dengan bahagia, kalau cucunya lembu, engkongnya apa? Terus tiba-tiba Tuhan bilang, engkongnya anjing. Terus Pak Yusak tanya, Tuhan, kenapa enggak yang lebih gagah sedikit? Kenapa enggak yang lebih keren sedikit? Kenapa engkongnya anjing? Saudara, ternyata arti nama Kaleb adalah anjing. Dan ternyata arti kata penyembahan itu seperti seekor anjing yang menjilati kaki tuannya. Dan hebatnya anjing, dia memiliki hati yang sepenuhnya pada tuannya. Contohnya apa? Contoh paling simpel, saudara, kayak di gambar ini. Saat tuannya dan anjingnya duduk bersama, kalau boleh ditanya kepada anjingnya, apa sih yang jadi pikiran pada si anjing? Cuman satu, momen bersama dengan tuannya. Dia gak mikirin yang lain. Dia gak mikirin aku lagi tinggal di rumah kontrakan. Dia lagi gak mikirin aku punya mobil atau enggak. Dia bahkan gak mikirin aku tinggal di istana atau aku di mana. Dia bahkan gak mikirin rumahku itu masih nyicil atau enggak. Yang dia pikirin cuma satu, momen bersama tuannya. Hari ini kadang kita punya perjanjian lebih dahsyat. Kita lihat seperti singa Yehuda, Raja Wali dan sebagainya. Tapi hal paling simpel dalam penyembahan, ketika kita bersama dengan Tuhan kita, bisakah yang kita pikirkan, yang kita rindukan, dan seluruh hati kita itu cuma tentang Tuhan kita? Seringkali badannya ada di sini, pantatnya nempel di kursi. Tapi kalau kita boleh jujur, pikiran kita suka kemana-mana. Kita suka pikir, abis ini mau makan apa ya? Aduh, cicilan udah dibayar belum ya? Dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hal paling basic yang sebenarnya Tuhan rindukan waktu dia bersama dengan kita, cuman simple, menikmati momen intimasi. Dan itulah keindahan yang tiada taranya. Next slide. Dan ini juga dikatakan oleh pemazmur bernama Daud. Dalam keintimannya dari Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dikatakan takkan kekurangan aku. Tapi dalam King James Version dikatakan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak ingin apapun yang lain. Ketika kita masuk dalam deep intimacy, yang Tuhan rindukan, seluruh keinginan dalam jiwa dan pikiran kita itu cuma seperti seekor anjing atau seekor domba yang bersama tuannya, yang berkata, the Lord is my shepherd.
Dan dikatakan, I shall not want. Kejatuhan manusia 90% dari apa sih? Keinginan daging, keinginan mata. Aku pingin kaya, aku pingin ini, aku pingin ini, aku pingin ini, aku pingin ini. Tapi ketika kita masuk ke dalam deep intimacy, ketika ada kerinduan yang bersaut-sautan, deep calls unto deep, keinginan kita cuma satu, Lord is my shepherd, I shall not want. Gimana caranya? Gimana caranya, Bev? Caranya cuma satu. Buka hati kita selebar-lebarnya. Dan mari mulai menikmati Tuhan. Mungkin kita pernah ngalami, saya pun pernah ngalami. Waktu kita datang di hadirat Tuhan di tengah kebaktian yang begitu dahsyat. Tiba-tiba akan semuanya lupa. Kita lupa ada masalah, kita lupa ada cicilan, kita lupa ada semuanya. Yang kita cuma mau Tuhan. Di tengah hadirat yang begitu indah. Tapi kadang konyolnya ketika kebaktian selesai, amin. Kita turun, kita keinget lagi masalah kita, keinginan kita, dan keinginan yang terdalam kita. Disitulah makanya Pak Yusak suka bilang, bergaul karib dengan Roh Kudus. Biar keinginan itu bukan cuma dalam kebaktian, tapi sepanjang hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita pulang ke surga. Seperti seekor anjing yang bersama tuannya, yang gak pernah punya keinginan yang lain, cuman menikmati momen berdua. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, tidak ada keinginan yang lain. Dan itu hanya dialami kapan? Waktu kita masuk ke dalam kedalaman. Dan malam ini Tuhan rindu setiap kita masuk ke dalam kedalaman itu. Masuk dalam setiap kedalaman. Sampai yang kita ingini, walaupun sekalipun dagingku, batinku habis lenyap, bagianku hanya Allah selama-lamanya. Yang kumiliki di bumi dan di surga nanti. Dan di surga nanti hanya hal itulah yang kita menikmati begitu indah. Yaitu momen bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Next slide. Katakan seperti ini. Di next slide dikatakan. Kalau enggak saya buka di ini aja ya, di ayatnya. Yohanes 20 ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat lain yang sudah tergulung. Ayat 8-nya dikatakan seperti ini. Di ayat 8 dikatakan seperti ini. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai dikubur. Dan ia melihatnya dan percaya. Boleh balikin di slide tadi. Kenapa murid itu bisa percaya? Kata melihatnya dan percaya itu dikatakan to know by experience. Mengenal karena mengalami dia. Itu tidak ada hal yang lebih indah kecuali kita hidup mengalami dia. Saudara, ketika budaya sampai bahkan sampai detik ini, ketika ada sang raja makan, sampai hari ini kalau kita mungkin terjadi di fine dining, ketika ada sang raja makan, sang pelayan akan nyiapin makanannya, meja makanannya semua yang begitu indah. Dan ketika sang raja masuk dan sang raja duduk dengan tamu undangannya, pelayan biasanya akan nunggu di luar. Kenapa? Karena ada hal-hal yang begitu secret atau confidential yang mereka akan bicarakan, rahasia-rahasia akan bicarakan yang pelayannya itu belum boleh tahu. Dia harus nunggu di depan. Dan sang raja itu akan makan dan rapat dan berbicara dengan dahsyat. Tapi setelah itu tiba-tiba sang raja keluar. Mungkin sang raja keluar karena apa dan sebagainya. Ketika sang pelayan melihat raja keluar, sang pelayan cuma akan fokus ke satu hal. Apa? Dia akan fokus ke kain lap makanan itu. Kenapa? Karena saat kain lap makanan itu dikucek-kucek atau diacak-acak dan ditaruh di lantai, ditaruh di meja, diacak-acak, sang pelayan tahu tandanya raja udah tidak kembali lagi.
Jadi dia akan tutup makanannya, dia akan beresin makanannya, dia akan rapihin mejanya, dia akan beresin, bersihin semua makanannya. Tapi kalau dia lihat kain makanannya itu tetap terlipat rapi, sang pelayan tidak boleh menyentuh apapun. Tandanya sang raja akan kembali lagi. Dan apa yang Tuhan mau katakan, kain kafan yang terletak dan terlipat rapi, yang sudah tergulung, sang raja berkata, aku akan kembali untuk yang kedua kalinya. Tapi saudara, pertanyaannya, apa yang membuat sang raja dari segala raja mau datang dan harus datang untuk yang kedua kalinya? Saudara, detik ini di surga, di tahta sang raja sedang terjadi penyembahan yang tidak pernah berhenti. Yang dikatakan, holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow the redeemed worship you now. Di tengah kerubim yang begitu indah, di tengah para orang-orang kudus yang melemparkan mahkotanya, di tengah penyembahan yang tidak, saya yakin belum pernah ada di dunia ini penyembahan yang sedahsyat itu. Di tengah penyembahan yang begitu indah, apa yang membuat sang raja harus meninggalkan tahtanya dan datang kembali? Apa yang sang raja cari? Apa yang sang raja cari? Next slide. Apa yang sang raja cari? Yohanes 19 ayat 29-30 di The Passion Translation dikatakan seperti ini. A jar of sour wine was sitting nearby. Maafkan saya kalau Inggrisnya kacau saudara ya. So they soaked a sponge with it and put it on the stalk of his hyssop. Ini waktu Yesus disalib. And raised it to his lips. Dan dikatakan seperti ini. When he had sipped the sour of wine. Ini kata-kata terakhir sang raja di atas segala raja. Ini kata-kata terakhir dari Yesus Kristus. Ini kata-kata terakhir yang dia ucapkan sebelum dia ke surga. Ini kata-kata terakhir waktu dia memenangkan segalanya. Then he had said, it is finished, my bride. Then he bowed his head and surrender his spirit to God. Apa yang sang raja cari? Sorry, salah pertanyaannya. Siapa yang sang raja cari sehingga raja harus datang kedua kali? His pure bride, mempelainya yang murni. Itu yang sang raja cari. Kita boleh berdiri di lawatan, kita boleh pelayanan dengan dahsyat, kita boleh buat mujizat, kita boleh lakukan semuanya yang indah. Tapi jangan pernah lupa panggilan utama kita menjadi his pure bride, menjadi mempelainya yang murni. Itu yang ngebuat sang raja turun kedua kali menjemput kita. Yesus, raja di atas segala raja, memulai mujizat pertama dengan perkawinan di Kana. Yesus mengakhirinya dengan kata-kata, it is finished, my bride. Untuk saudara dan saya. Dan kita akan tutup semuanya dengan pesta perkawinan anak domba. Apa yang sang raja cari? His pure bride, mempelai yang murni. Saudara, tentang pernikahan atau mempelai, apa yang menjadi poin inti dari pernikahan dan mempelai? Kita boleh melakukan semua tugas kita sebagai seorang istri atau suami. Kita boleh ngerapihin, suami boleh kasih nafkah, tinggal bersama, punya anak. Tapi apa poin inti
dari seorang sepasang suami dan istri. His pure bride. Apa itu? First love. Cinta mula-mula. Cinta yang murni. Saudara, sebagai suami istri, kita boleh melakukan semuanya. Kewajiban suami dan kewajiban istri. Bahkan making love sebagai suami dan istri. Tapi kalau sang istri, dia mencintai laki-laki lain di dunia sana. Bukankah hal itu adalah hal yang sangat menyakitkan buat sang suami? Kita boleh pelayanan begitu dahsyat, melakukan semua kewajibannya. Tapi buat mempelai yang murni, ada satu hal yang tidak pernah boleh hilang dalam hidup saya. Apa itu? Cinta, kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Saudara, semua orang bisa fall in love, tapi gak semua orang bisa stay in love. Dan yang Tuhan pingin, yang Tuhan rindukan, untuk mempelai yang murni. Biar setiap kita didapati nafas terakhir kita dengan cinta yang bergema dan bergetar. Bahkan lebih dari pertama kali Tuhan memanggil kita. Kita tutup nafas kita dengan cinta yang begitu bergelora. Yang berkata, Tuhan, seperti the Lord is my shepherd, tidak ada yang lain yang kuingini. Cintaku Engkau yang memenuhi pialaku melimpah. Tidak ada yang lain, cuma Engkau. Pelayanan jangan pernah menggeser cinta kita. Kesibukan jangan pernah menggeser. Tapi saudara, mempelai yang murni, salah satu yang dilakukan penyembah yang intim yang bernama Daud. Apa yang dikatakan untuk dia masuk dalam kemurnian? Next slide, dikatakan seperti ini. Sambil teriak, kalau sebenarnya dalam bahasa aslinya dia berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Tidak ada cara lain untuk membawa kita ke dalam kemurnian, hanya dengan satu cara, ajaran, didikan dari Tuhan. Itu makanya Pak Yusak selalu mengajarin, paksakan rencanamu. Kenapa? Karena kedagingan kita berusaha menguasai kita. Dan saya selalu doa, Tuhan, jangan pernah biarkan Bevis dikuasai oleh kedagingan. Karena Bevis akan menjadi menjijikan dan menyebalkan. Akan gampang emosi, gampang kesel, gampang nipu, hati politik, kedagingan. Tapi yang Tuhan rindukan, ketika kedagingan itu dibunuh hari demi hari, die to self, dan kita masuk ke dalam kemurnian. Dan hanya satu caranya yang Daud ajarkan, yaitu didikan, tongkat didikan dari Tuhan. Maka jangan berhenti untuk terus mendidikku. Hanya didikan, potongan itu yang akan bawa kita ke dalam kemurnian. Kalau hari ini, bahkan saya mau bilang, kalau hari ini saudara mengalami masalah, seakan keadaanmu begitu sulit, keadaanmu seakan begitu berat, engkau kenapa ya hidupku didik lagi. Saya mau bilang, engkau sedang dimurnikan di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah menyerah dari pemurnian itu, berapapun mahalnya harganya. Padahal selalu bilang, never give up. Pemurnian adalah hal yang krusial untuk seorang pure bride, mempelai yang murni. Dan saya tutup dengan slide terakhir. Dikatakan seperti ini. Sampai kapan sih, Bev, kita dimurnikan? Sampai kita mati, kalau kata Pak Yusak. Sampai kapan hatimu dimurnikan? Inilah seorang rasul yang begitu hebat,
penjahat yang dimulai dari penjahat. Yang dia katakan, aku lebih rendah dari semua rasul, aku adalah rasul terendah. Penjahat yang menganiaya, yang membunuh Stefanus. Dikatakan seperti ini. Ketika dia mengalami pemurnian, hatinya berkata seperti ini. Di akhir hidupnya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yes. Yang ku ingini itu seperti anjing yang tadi di awal, yang duduk sama tuannya, yang berkata, aku gak mau yang lain, aku gak mau dunia, aku gak mau yang lain, aku cuma mau duduk bareng tuanku. Itulah momen terindah. Itu seperti Daud yang berkata di ladang, di tengah puncak istananya, di tengah semuanya, dia berkata, the Lord is my shepherd, I shall not need anything. Aku gak mau yang lain. Seperti Paulus juga ngalami pure bride. Yang ku kehendaki, aku cuma mau satu, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Orang yang dimurnikan, dia akan berkata sampai seperti ini. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Gak salah ayatnya, enggak. Karena Paulus tahu, kalau aku tidak pernah dididik dalam penderitaan, kedagingan akan menguasai aku. Dan aku tidak pernah masuk dalam kemurnian. Itu makanya Paulus berdoa dan berkata dengan hati yang murni, Tuhan, yang aku mau cuma satu, mengenal Engkau dan bersekutu dalam penderitaanmu. Di mana orang lain kabur di tengah penderitaan, justru Paulus datangin penderitaan. Bukan dengan jagoan, tapi dengan air mata. Karena dia tahu itulah destininya sebagai pure bride. Di mana aku menjadi serupa dengan dia. Apa sih puncak destiny hidup kita? Masuk dalam kesejatian, serupa dengan dia. Kapan kita bisa serupa dengan dia? Dalam kematiannya. Kapan kita bisa serupa dengan Tuhan? Ketika kita masuk dalam die to self. Mati atas setiap kedaginganku, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Lucu ya ayatnya ya. Aku mau menangkap Tuhan karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Jadikan kami pure bride. Aku mau menjadi pure bride-Mu Tuhan. Pegang hati ini. Kami terlalu banyak mengingini dunia. Kami mau mengingini Engkau doang. Hanya Engkau dan hanya Engkau. Tuhan, murnikan hatiku hari demi hari. Masukkan setiap kami dalam die to self, mati atas kedagingan. Karena aku hendaki mengenal Engkau, bersekutu dalam penderitaan, mengalami kematian dalam kebangkitannya, supaya akhirnya aku serupa dengan Dia dan mengalami kebangkitan dalam Dia. Bukan seolah-olah aku telah ngejar ya, tapi aku telah ditangkap olehnya. Jadikan setiap kami your pure bride. Murnikan kami hari demi hari. Jangan biarkan cinta first love kami hilang dalam hidup kami. Semua orang bisa mengalami first love, tapi biarkan kami mengalami stay in love. Biarkan kami tetap jatuh cinta dalam-Mu sampai Engkau menjemput kami pulang. Terima kasih buat setiap berkat. Terima kasih buat dunia yang Kau tawarkan. Tapi jangan biarkan dunia dan berkat itu menggeser mataku dari matamu. Jangan biarkan dunia itu menggeser hatimu dari hatiku. Biarkan kami menjadi pure bride. Matikan kedagingan kami hari demi hari, sampai kami sepenuhnya Engkau. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya
Lord. I love you. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Bunuh setiap kedagingan kami. Jadilah padaku sampai cinta kami hanya Engkau seutuhnya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Hidup ini ku letakkan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah Tuhan, Rajaku, kami tahu Engkau akan datang yang kedua kali. Kami tahu Engkau akan datang yang kedua kali. Dan Engkau mempersiapkan mempelai-mempelai yang murni. Biarkan hati kami didapati siap. Biarkan hati kami didapati cinta akan Engkau. Murnikan hati kami hari demi hari. Bangkitkan gelora cinta dalam hidup kami. Sampai hidup kami hanya mencintai-Mu seutuhnya. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat berkat. Terima kasih buat semua yang indah. Tapi jangan biarkan itu menggeserkan cinta kami. I love you Lord. Tuhan, kapan terakhir kita berkata I love you Lord dengan sepenuh sel kita? Kapan terakhir kita berkata I love you Lord dengan setiap sel yang benar-benar berkata I love you Lord? Ada satu lagu sebelum selesai. Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Through the seasons may change, through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Tuhan, terima kasih. Biar hati kami berkobar akan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala cinta yang Kau berikan. Cinta yang begitu sempurna, cinta yang begitu indah. Thank you Lord. Terima kasih buat Kalvari. Terima kasih buat salib. Terima kasih buat teriakan yang berkata it is finished my bride. Karena Engkau akan memanggil kami pulang sebagai mempelai-Mu yang murni. Murnikan kami. Hamba serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus.